Tahun lalu gue masih banyak banget kerjaan sifatnya repetitif yang harus dikerjain minimal 6 jam sehari. Sekarang saya banyak automate kerjaannya pakai Python script, pakai AI, dan belajar skill baru yang waktunya jauh lebih cepat tanpa background coding sama sekali. Di video kali ini saya bakal jelasin blueprintnya gimana caranya teman-teman bisa manfaatin AI dengan clear, bukan dengan buzzword atau jargon-jargon cara cepat jadi kaya. Halo, saya William. Sama kayak teman-teman lah, saya nggak punya background tech yang cukup mumpuni. Saya kuliah di finance, nggak bisa coding sebelumnya, tapi dalam 6 bulan terakhir saya bisa bikin produk AI, belajargpt.com, otomasi banyak kerjaan saya dengan Python, dan belajar skill baru banyak banget. Menurut McKinsey, AI bisa otomasi 45% kerjaan di seluruh dunia. Tapi teman-teman cuma pakai AI buat ngobrol doang atau nulis email, sayang banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh marketer atau siswa atau profesional, kemampuan untuk menggunakan AI itu bukan cuman nice to have, tapi kebutuhan yang sangat penting. Mirip kayak tahun 2000-an orang harus bisa Excel. Jadi pantengin video ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, kita langsung ke dagingnya aja. Masih ingat gak pas pertama kali smartphone keluar yang bisa touchscreen ya? Dulu mungkin orang-orang mikir ini HP yang aneh aja buat orang-orang. Tapi sekarang semua orang udah pakai WhatsApp. Orang-orang tua pun sekarang paling banyak pakai WhatsApp, di pencet-pencet tuh gitu, udah bisa semua. AI lagi punya momen smartphone-nya sekarang. Yang pakai mungkin sebagian sedikit orang aja yang beneran pakai. Tapi kalau kita ngerti cara pakainya, kita bisa ngelakuin banyak hal. Gila banget. Saya bikin produk belajargpt.com, tempat buat teman-teman bikin dan belajar AI, itu kurang lebih sebulan tanpa pengalaman coding sama sekali. Saya nggak tahu bahasanya apa, full pakai AI. Karena saya pengen buktiin kalau semua orang bisa belajar AI dan ngajar AI, yang bisa punya kredibilitas belajar AI adalah orang yang bisa memanfaatkan AI dengan semestinya. Itu saya ngerasa, oh saya perlu buktiin nih, saya bisa ngajar AI. Ini website saya bikin deh dari nol, bukan website, web app gitu. Teman-teman bisa cek belajargpt.com, itu full saya bikin pakai AI. Jadi saya kadang-kadang kebangun malam-malam mikir, ini 3-5 tahun lagi gimana ya Indonesia ya, kalau semua orang bakal diganti sama AI tapi nggak bisa pakai AI. Jadi alasan-alasan yang zaman dulu dibilang kayak, oh gue nggak ngerti nih, teknis banget, oh gue nggak ngerti nih, gue bukan orang IT, oh gue nggak ngerti nih, ini bukan domain gue, itu bakal sulit berkembang karena mental blocknya bikin dia nggak bisa belajar sesuatu yang baru, terutama di era AI. Jadi banyak yang berhubungan dengan teknologi, mau nggak mau. Ada beberapa mitos yang terjadi sekarang. Yang pertama, buat pakai AI teman-teman harus jadi programmer dulu. Kelamaan, saya aja nggak ngerti programming sama sekali kok, tapi bisa bikin app nih functioning, orang bayar, itu yang penting. Terus yang kedua, mitosnya AI itu cuma buat nulis email doang gitu, buat template tulisan doang, bikin artikel. Enggak lah, pada kenyataannya kita bisa bikin script Python buat otomasi, kita bisa bikin art, kita bisa analisis data, kita bisa bikin aplikasi, bahkan semua lewat chat. Yang ketiga, mitos lain adalah belajar AI itu butuh waktu gitu lama ya, dibanding kuliah mungkin jauh lebih cepat belajar AI bisa dibilang. Dibanding kita belajar satu hal khusus, kita lebih cepat belajar prompt engineering, saya ngerasanya. Karena kalau teman-teman masih terjebak di perdebatan kita harus pakai AI atau enggak, ada sebagian orang lain di luar sana yang sudah menggunakan AI untuk mengklon dirinya supaya dia bisa ngajarin hal lebih banyak dan punya AI agent yang kerjanya jauh lebih banyak dan lebih keras dibanding dirinya sendiri, dan ngeluarin bisnis baru dengan jauh lebih cepat. Indahnya AI itu, dia bikin orang-orang yang kayak kita yang nggak ngerti teknologi itu bisa dijelasin dengan cukup gampang asal kita membaca dan belajar. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan AI step by stepnya, saya coba jelasin. Fundamentalnya buat kita menggunakan AI itu menurut saya yang pertama kita harus ngerti banget namanya prompt engineering. Bahasa AI itu bahasa English, atau kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia juga bisa, tapi bukan bahasa Python, JavaScript apa itu nggak ngerti lah. Prompting, prompt engineering atau macam-macam orang bilang ngomongnya apa, tapi biasanya dibilang prompt engineering itu adalah teknik merancang input untuk menentukan output dari AI. Jadi biasanya ada komponen-komponen prompt itu adalah kita kasih tahu konteksnya dulu, kita kasih tahu goalnya atau actionnya mau ngapain, kita kasih tahu step by stepnya, dan kasih tahu contohnya. Ngerti prompt bisa bikin teman-teman ngerjain banyak hal. Prompt nih kuncinya. Kalau teman-teman pengen belajar prompt lebih dalam, masuk ke belajargpt.com, kita punya workshop tiap bulan ngajarin prompt engineering, karena itu kuncinya. Next, kalau udah ngerti prompt, harus ngapain? Menurut saya yang kedua, teman-teman bisa belajar otomasi kerjaannya dengan Python supaya jauh lebih cepat. Saya ngelakuinnya itu gitu. Ada banyak sebagian kasus di mana entah kenapa saya dapat banyak kerjaan-kerjaan manual, kayak misalnya ngebersihin data lah, bisa dibilang. Yang dari CSV dipindahin, dioper formatnya, diubah jadi Excel, tapi harus dibersihin kolomnya karena beda-beda semua gitu. Kerjaan yang sifatnya kayak simple, tapi kalau data yang banyak kayak 200.000 row, pusing juga gitu.
Excel kita nggak kuat. Jadi AI bisa dipakai untuk bantu kita, nge-guide kita caranya supaya ngeproses itu jauh lebih cepat. Di kasus saya coba kasih ke AI pakai ChatGPT, tolong dong bersihin gitu. Kurang konsisten gitu, karena mungkin datanya terlalu banyak dan konteks window-nya masih terlalu sempit waktu itu saya coba. Jadi yang saya lakukan adalah minta AI-nya kasih script Python buat saya cobain, dan itu jauh lebih cepat. Tadi saya suka Excel, kadang-kadang 5 menit belum kebuka karena data yang gede banget. Pakai Python langsung jadi. Tapi butuh waktu buat ngerti apa yang dibikin di sana. Tapi nggak harus pakai Python, ada juga tool-tool lain kayak Zapier atau Make, sebelumnya namanya Integromat, yang bisa bikin teman-teman punya otomasi pakai AI. Setelah kita ngerti sedikit soal itu, teman-teman udah masuk mulai dari dunia teknikal sedikit nih. Yang teman-teman perlu pelajarin adalah belajar hal baru dengan AI. Contoh misalnya saya sekarang lagi belajar Ruby on Rails pakai AI. Nggak ngerti itu awalnya, jadi belajar aja bikin ship produk baru dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman makin familiar dengan AI, itu bahkan gampang belajar sesuatu baru. Kayak sekarang juga saya lagi belajar, mungkin bisa dibilang IT architecture atau web app architecture, arsitek sistemnya seperti apa, pakai AI tuh. Jadi kita nggak perlu nonton YouTube lagi atau baca buku lagi dan sebagainya, tapi kita harus ngerti apa yang kita tanyain dan kita butuhnya apa. Atau terakhir misalnya di kantor sebelumnya saya belajar SQL dari nol pakai AI. Yang tadinya harus ngolah data, tanya ke tim BI yang ngantri segala macam, pakai AI, bikin scriptnya sendiri, beres gitu. Apakah tetap ngerti SQL? Sebenarnya enggak, tapi ngerti promnya. Jadi setelah teman-teman bisa acquire satu skill baru, acquire skill kedua, acquire skill ketiga, acquire skill keempat, teman-teman bakal ngerasa kayak, wah gampang banget ya belajar hal baru. Tinggal dipikirin nih teman-teman perlu belajar apa, yang perlu dipelajarin. Buat teman-teman yang mungkin skeptis, oh ini kita terlalu tergantung nih sama AI. Saya juga punya kekhawatiran yang sama sih dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman khawatir tentang itu, ada sebuah studi di Harvard Business Review yang bilang kalau kita sering pakai AI, walaupun kita tergantung dengan AI, tapi AI itu nggak super power itu lah. Kita tetap harus problem solving sendiri, dan kemampuan kita problem solving itu meningkat karena AI banyak halusinasinya, dan kita harus punya pikiran yang terstruktur untuk bisa problem solving dengan tepat. Kalau nggak, AI juga ngasih hal-hal yang ngaco sifatnya. Ada beberapa common challenge yang bisa dihadapi oleh teman-teman pas teman-teman coba pakai AI. Yang pertama, AI-nya halu kasih jawaban yang membingungkan gitu. Saya bisa bilang kayak, tolong jelasin ini kayak saya umur 5 tahun. Dia jelasin, diubah bahasanya sesimpel mungkin. Yang kedua, kadang AI-nya kasih jawaban yang kurang faktual. Kalau gini biasanya saya bakal pindah ke AI. Misalnya ChatGPT pindah ke Perplexity, terus tanyain, ini benar nggak? Gitu. Nanti bakal dicek di web search-nya. Perplexity bisa saya pakai buat ngetes faktualitas sebuah informasi. Atau misalnya yang ketiga, challenge-nya adalah kalau AI-nya tiba-tiba stop di tengah-tengah. Itu bisa terjadi kalau kita kasih prompt yang terlalu panjang dan steps-nya lumayan banyak tapi nggak di breakdown. Jadi biasanya cara saya adalah saya breakdown satu persatu task-nya. Menurut saya ini cara paling realistis buat kita orang biasa menggunakan AI. Mulai dari prompt engineering dulu, coba buat bikin beberapa script Python buat automation, terus belajar hal baru. Saya juga ngelewatin hal ini dan saya ngerasa ini sangat membantu saya buat transisi untuk pindah-pindah buat sekarang akhirnya bisa bikin app sendiri pakai AI, dan nanti kedepannya kita bakal bikin banyak hal baru dengan AI. Cuman saya ngerasa mulai kecil aja dulu, mulai dengan kerjaan yang teman-teman bisa lakuin, sudah dilakuin tapi menyebalkan, jadi kita coba ya minta AI buat kerjain. Kurang lebih gitu, teman-teman bisa coba AI. Kita rangkum dulu. Yang pertama kita bisa bikin belajar prompt engineering pakai framework namanya Case, Context, Action, Steps, Example. Terus teman-teman bisa belajar automation pakai AI, pakai Python, pakai Zapier, pakai Make.com bisa juga. Atau nextnya adalah belajar skill baru, belajar SQL, belajar data, belajar apa gitu. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ikut gabung dengan belajargpt.com. Kita banyak banget kelas nanti dan tutorial-tutorial juga mulai banyak tentang memakai AI di berbagai bidang gitu, dan teman-teman bayar sekali dapat akses semua hidup. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini bermanfaat, tolong komen apa yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.